Oke, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana jenis kurikulum itu sendiri. Ya, oke. Jadi di sini kalau misalnya kita dilihat dari sudut guru sebagai pengembang kurikulum, dikenal jenis-jenis kurikulum sebagai berikut. Ya, open kurikulum, closed kurikulum, dan guide kurikulum. Di sini untuk open kurikulum sendiri yaitu terbuka. Jadi guru memiliki kebebasan untuk mengembangkan kurikulumnya sesuai dengan keinginan dan kemampuannya. Ya, jadi biasanya ini untuk beberapa negara yang contohnya di negara-negara Eropa itu biasanya menggunakan open kurikulum. Sedangkan kalau closed kurikulum ya kurikulum tertutup. Jadi di sini biasanya dia harus pasti dan sesuai dengan aturan dari kurikulum yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Ya, jadi biasanya ini di apa ya? Digunakan oleh negara-negara sosialis ya. Jadi seperti Rusia, sosial-sosial, negara sosial yang ideologinya sosial. Karena di situ close kurikulum biasanya harus sesuai dengan aturan dari pemerintah itu sendiri. Kemudian guide kurikulum. Ya, jadi guide kurikulum ini kurikulum terbimbing, artinya kurikulum setengah terbuka dan setengah tertutup sehingga ada beberapa aturan yang harus digunakan oleh guru dan ada kemungkinan guru tersebut bisa mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan yang ada di sekolah itu sendiri. Jadi guide kurikulum ini diterapkan oleh Indonesia ya itu. Kemudian berdasarkan Nasution mengatakan ada jenis 3 kurikulum, ya spread subject kurikulum, correlated kurikulum, dan integrated kurikulum. Spread subject kurikulum, intinya di sini bahan pelajaran disajikan dalam subjek atau mata pelajaran yang terpisah-pisah, yang satu lepas dari yang lain. Jadi di sini untuk jenis kurikulum ini sendiri, mata pelajaran itu berdiri sendiri. Ya, tidak ada hubungan dengan mata pelajaran, tidak ada hubungannya dengan mata pelajaran yang lain. Jadi dalam kurikulum ini lebih fokus pada suatu mata pelajaran itu sendiri. Jadi keuntungannya bahan pelajaran dapat disajikan secara logis dan sistematis. Sederhana dikarenakan di situ memang pelajaran tersebut ya udah pelajaran yang fokus pada pelajaran itu sendiri sehingga guru sangat mudah karena kan guru biasanya mampu dalam satu bidang. Ya udah dia sangat mampu dalam menjelaskan materi yang memang dia kuasai. Kekurangannya di sini memberikan mata pelajaran yang lepas-lepas. Jadi biasanya dikarenakan dia berdiri sendiri, biasanya dalam pembelajaran itu sendiri, misal kimia ya, kimia di situ sangat jarang membahas kebiologiannya atau kefisikaannya. Jadi di situ dia benar-benar berdiri dengan sendiri. Jadi coba kalian di sini ada beberapa keuntungan dan kekurangan bisa komentar di kolom komentar ya untuk terkait bagaimana penjelasannya. Oke, kemudian korelated kurikulum. Jadi di sini berkorelasi, ya artinya masing-masing tiap mata pelajaran itu mempunyai hubungan. Korelasi ada 3 macam. Jadi korelasi secara insidental. Jadi biasanya insidental ini biasanya seperti IPA ya, ada kimia, fisika, biologi. Itu ada korelasinya. Ya hubungannya lebih erat. Jadi korelasi di sini dia lebih ke IPA-an atau ke ilmu alam ya. Kemudian ilmu sosial ada apa aja. Terus bahasa apa aja itu biasanya dia dikorelasikan. Keuntungannya di sini murid-murid mendapat informasi yang utuh. Jadi tidak ada batasan ya sehingga di situ uh, murid-murid dapat mengeksplor oh kalau kimia oh ternyata ada hubungannya dengan biologi dan minat murid bertambah karena di situ biasanya dalam korelasi ini dia lebih terbuka dalam mempelajari suatu pelajaran. Ya, tapi kekurangannya tidak menghubungkan dengan masalah yang aktual. Maksudnya di sini terkadang dalam konsep teori yang korelasi kurikulum ini ada beberapa materi meskipun keipaan ya dia tidak menggunakan contoh yang aktual. Ya, jadi di situ untuk contohnya biasanya memang ada kimia dan fisika dan biologi, tetapi di situ dia hanya menjelaskan secara teori. Ya, jadi kekurangannya seperti itu. Dan ada beberapa keuntungan dan kekurangan lainnya, silahkan kalian bisa komentar di kolom komentar. Oke, kemudian yang terakhir yaitu integrated curriculum. Integrated curriculum ini seperti dalam hal tema. Ya, jadi pada saat ini kalau kalian tahu di kurikulum SD itu menggunakan tema di mana satu tema tersebut mencakupi semua mata pelajaran. Ini terintegrasi. Jadi keuntungannya merupakan suatu keseluruhan yang bulat. Ya,
menerobos batas-batas mata pelajaran. Jadi semua mata pelajaran di situ dijadikan satu tema. Ya. Untuk kekurangannya di sini mungkin guru tidak disiapkan untuk menjalankan kurikulum seperti ini. Dikarenakan apa? Terintegrasi. Kalau guru SD mungkin masih bisa satu tema ya, dia bisa matematika, IPA, IPS bisa dijadikan satu tema. Tapi bagaimana kalau guru level SMP ataupun SMA? Karena keilmuannya jenjangnya kan lebih tinggi. Sehingga di sini untuk integratif kurikulum ini sangat susah digunakan oleh guru-guru dikarenakan kemampuannya harus benar-benar menguasai semua mata pelajaran. Ya, jadi kalau saya simpulkan dari 3 jenis kurikulum ini, untuk spread subjek kurikulum ini berarti di situ mata pelajaran yang berdiri sendiri, ya tidak digabungkan dengan mata pelajaran lain. Kemudian yang kedua correlated. Nah, jadi correlated ini digabungkan tetapi sesuai dengan rumpunnya. Ya, tadi saya mengatakan kimia, fisika, biologi jadikan IPA. Dalam IPS di situ ada geografi, ada sosiologi, ada ekonomi, nah, itu dijadikan terkorelasi dalam suatu kurikulum. Dan yang ini integrated kurikulum itu dijadikan tema biasanya. Ya, untuk tema di sini berarti semua dalam satu tema itu bisa mewadahi semua mata pelajaran yang ditempuh oleh peserta didik. Nah, jadi di situ jenjang dari jenis-jenis kurikulum itu sendiri. Nah, oke, untuk selanjutnya pada pertemuan selanjutnya adalah landasan dan prinsip pengembangan kurikulum di dalam video selanjutnya. Oke, silahkan kalian bisa ketik di kolom komentar terkait keuntungan dan kekurangan di dalam jenis-jenis kurikulum itu sendiri ataupun pertanyaan-pertanyaan silahkan bisa diskusi di dalam kolom komentar. Oke, terima kasih. Ketemu di video selanjutnya.